Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asma Sukia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKS non eksperimen. Yang saya buat di sini, saya membuat LKS non eksperimen dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 3 semester 2. Materi pokoknya sejarah uang dan penggunaan uang. Kompetensi dasar menjelaskan sejarah uang dan penggunaannya. Indikatornya yaitu 1. Siswa dapat mengetahui sejarah uang. 2. Siswa dapat mengetahui apa saja penggunaan uang. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang sejarah uang. Pada zaman dahulu, memperoleh barang-barang kebutuhan masyarakat melakukan kegiatan tukar-menukar barang. Kegiatan tukar-menukar barang ini disebut dengan barter. Hingga kini kegiatan barter masih berlaku dalam kegiatan suku-suku di pedalaman, khususnya di daerah yang terpencil. Misalnya garam dan tembakau ditukar dengan damar atau hasil hutan lainnya. Zaman pun makin lama makin maju, pemikiran orang makin berkembang, orang mencari cara yang dianggap mudah untuk mendapatkan barang. Akhirnya ditemukanlah alat atau barang tertentu sebagai alat tukar. Alat tukar yang dipakai pada saat itu adalah emas, perak, tembaga, besi, mutiara, dan lain-lainnya. Tapi ternyata cara tersebut tidak praktis karena nilai atau harga setiap barang sulit diukur. Karena kesulitan dengan sistem barter dan uang barang, akhirnya manusia membuat uang dari logam. Logam yang dipilih adalah emas dan perak. Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan emas dan perak sebagai bahan baku uang logam semakin terbatas. Maka kemudian dibuatlah uang kertas. Uang kertas dimulai sejak tahun 1200-an di Cina. Adapun kegunaan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membelanjakan barang-barang yang kita perlukan. Terus di sini juga ada jenis-jenis uang. 1. Uang kartal. Uang kartal berupa uang kertas atau uang logam yang langsung dapat digunakan untuk kegiatan jual beli. Nah, di sini juga ada ciri uang kertas. Nah, uang kertas ini terbuat dari kertas dan berbentuk persegi panjang. Pada setiap satuan mata uang memiliki warna yang berbeda. Misalnya, nih, uang 50 dengan uang 2000 berbeda kan warnanya. Nah, seperti itu ya. Bisa digambarkan seperti ini. Lalu bila diterawang akan terlihat benang pengaman pada gambar pahlawan. Nih, di sininya ada benang pengaman. Terus ada juga tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Bisa dilihat? Ya, ini. Terus di sini juga ada ciri uang logam. Uang logam ini terbuat dari perak atau tembaga dan aluminium, berbentuk bulat pipih dan memiliki dua sisi keping mata uang. Lalu di sini juga ada uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contohnya adalah cek, giro, wasel, atau polis. Terus di sini juga ada pengelolaan uang. Untuk mengelola uang dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Membuat daftar kebutuhan, dibuat dengan ukuran dari kebutuhan yang mendesak sehingga kebutuhan yang masih dapat ditunda. 2. Gemar menabung. Nah, di sini juga ada manfaat mengelola uang dengan baik. 1. Penggunaan uang jadi lebih hemat. 2. Pemenuhan kebutuhan jadi terjamin. 3. Melatih hidup sederhana. 4. Dapat mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Nah, di sini juga saya membuat 5 pertanyaan.
Yang pertama, cara melakukan tukar-menukar barang disebut. 2. Sebutkan keunggulan emas dan perak digunakan sebagai alat tukar. 3. Sebutkan syarat-syarat untuk memenuhi uang dapat diterima di masyarakat. 4. Sebutkan salah satu barter ditinggalkan di masyarakat. 5. Menurut A.C. Pigou dalam bukunya yang berjudul The Value of Money, yang dimaksud uang adalah. Di sini juga saya membuat kunci jawabannya. Yang pertama yaitu jawabannya barter. Yang kedua, logam mulia yang tidak berkarat, mudah dikenali dan diterima oleh masyarakat, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Keempat, sulit menyesuaikan keinginan dari kedua belah pihak. Yang kelima, segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.